atas 1, kemudian 2,4 ke kanan 2 ke atas 4, kemudian 3,9 ke kanan 3, kemudian ke atas 9. Sehingga grafiknya seperti ini, ya, parabola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama MGMP Matematika SMP Kabupaten Klaten bersama channel Amir Matika. Kali ini para siswa kelas 9 khususnya, mari kita belajar fungsi kuadrat. Kalau kemarin persamaan kuadrat, sekarang fungsi kuadrat, ya. Fungsi kuadrat bagaimana? Apa yang akan kita pelajari, yakni menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Jadi kita bisa menjelaskan fungsi kuadrat dengan tabel, kemudian menggunakan persamaan, kemudian menjelaskan fungsi kuadrat menggunakan grafik. Kemudian bagaimana kita menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel maupun menggunakan grafik. Oke, kita mulai. Bentuk umum dari fungsi kuadrat, ya, y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a-nya tidak sama dengan 0. Kalau ini 0 berarti bukan kuadrat lagi, fungsinya linear, ya. Fungsi kuadrat, atau bisa dituliskan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya, a ini koefisien dari x kuadrat, b koefisien dari x, dan c itu konstanta. Baik, kemudian bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat pada bidang kartesius? Kemudian apa pengaruhnya koefisien a, b, dan c tadi, ya, besaran-besaran a, b, dan c pada fungsi kuadrat tadi, ya, ax kuadrat plus bx plus c. Apa pengaruhnya? Oke, mari kita pelajari bersama. Yang pertama, kita akan kegiatan pertama menggambar grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat. Kemudian nanti yang kedua menggambar grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat plus c. Yang ketiga menggambar grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat plus bx. Belum ada c-nya. Kalau ini ada c-nya, belum ada b-nya. Nah, kemudian yang keempat menggambarkan grafik fungsi kuadrat ax kuadrat plus bx plus c. Oke, kita mulai dari yang pertama, ya, fungsi y sama dengan ax kuadrat. Gambarlah grafik fungsi yang a, y sama dengan x kuadrat, yang b, y sama dengan min x kuadrat, yang c, y sama dengan 2x kuadrat. Nanti perbedaan bagaimana gambarnya kita gunakan melengkapi tabel. Yang pertama, untuk y sama dengan x kuadrat, kita ambil untuk x-nya misalnya min 3 sampai 3, ya. Kalau x-nya min 3 berarti y-nya berapa? Min 3 dikuadratkan diperoleh 9. Maka titiknya min 3,9. Min 3 ini 9. Kalau min 2, ya min 2 kuadrat, x-nya dikuadratkan min 2 kuadrat 4. Maka titiknya min 2,4. Kemudian kalau negatif 1, ya negatif 1 kuadrat itu 1, maka titiknya min 1,1. Kalau 0 kuadrat 0, maka 0,0. Ya, 0,0. Kalau x-nya 1, ya 1 kuadrat sama dengan 1, maka titiknya 1,1. Kalau x-nya 2, berarti 2 kuadrat 4, berarti 2,4. Kalau x-nya 3, berarti 3 kuadrat 9, berarti 3,9. Nah, ini untuk tabel yang kita gambar nanti di bidang kartesius untuk y sama dengan x kuadrat. Sekarang tabel untuk yang b, y sama dengan min x kuadrat. Nah, kalau x-nya negatif 3, berarti y-nya min dari negatif 3 kuadrat. Negatif 3 kuadrat 9, berarti negatif 9. Kalau negatif 2 kuadrat itu 4, ya. Jadi ini karena negatif, jadi negatif 4. Nah, sehingga titiknya
negatif 2, negatif 4. Negatif 1 berarti min dari negatif 1 kuadrat, yaitu ini 1, ini negatif 1, sehingga titiknya negatif 1, negatif 1. Kalau 0 kuadrat juga 0, min 0 ya 0 ya, 0, maka 0,0. Kemudian 1 kuadrat itu 1, berarti negatif dari 1 kuadrat, min 1, maka titiknya 1, negatif 1. Kalau 2, ya min dari 2 kuadrat, negatif 4, sehingga titiknya 2, negatif 4. Kalau X-nya 3, negatif 3 kuadrat, ini negatif 9, sehingga titiknya 3, negatif 9. Nah, kemudian tabel untuk yang C, Y sama dengan 2X kuadrat ya. Kalau X-nya negatif 3 berarti negatif 3 kuadrat itu 9 kali 2 kali 9 18, maka titiknya negatif 3, 18. Kalau X-nya min 2 berarti Y-nya 2 kali negatif 2 kuadrat 4, 2 kali 4 8, sehingga min 2, 8. Kemudian negatif 1 berarti 2 kali negatif 1 kuadrat, 2 kali 1 2, sehingga negatif 1, 2. 0 ya 2 kali 0 kuadrat 0, nah, maka 0,0. Kalau 1, ini 1, 2 kali 1 kuadrat, 1 kuadrat ya 1, 2 kali 1 2, sehingga titiknya 1,2. Kalau X-nya 2 berarti 2 kali 2 kuadrat, 2 kuadrat 4, 2 kali 4 8, sehingga titiknya 2,8. Kemudian yang X-nya 3, 2 kali 3 kuadrat, 3 kuadrat 9, 2 kali 9 18, sehingga titiknya 3,18 di sini. Oke. Sudah, bagaimana kita menggambarnya? Kita lihat di sini semula melalui 0,0 semua ya. Nah, ketika grafik ini, yuk kita gambarkan pada bidang kartesius. Bagaimana nanti perbedaan dari ketika grafik itu, ini yang A tadi, yang E kuadrat nanti grafiknya biru, yang hitam yang min X kuadrat, yang merah yang grafik Y dengan 2E kuadrat. Kita perhatikan gambarnya, kita per titik kita gambarkan di bidang koordinat dari min 3,9, ini grafik yang A tadi ya, min 3,9 kita letakkan di bidang kartesius di sini ya, min 3 ke atas 9, kemudian negatif 2,4, negatif 1,1, kemudian 0,0 di pangkal koordinat sini ya, kemudian 1,1 ya, ke kanan 1 ke atas 1, kemudian 2,4 ke kanan 2 ke atas 4 ya, kemudian 3,9 ke kanan 3, kemudian ke atas 9 ya, sehingga grafiknya seperti ini ya, parabola ya. Oke. Kemudian grafik yang kedua yaitu Y sama dengan min X kuadrat tadi ya, per poin titik kita gambarkan di bidang kartesius, negatif 3 berarti ke kiri, ke bawahnya negatif 9, negatif 2, negatif 4, ke kiri 2, ke bawah 4, nah 4 catat. Kemudian negatif 1, negatif 1, ke kiri 1, ke bawah 1, nah di sini 0,0, jadi selalu melalui pangkal koordinat sini 0,0, nah di sini. Kemudian 1, negatif 1, ke kanan 1 satuan, ke bawah 1 satuan. Kemudian yang 3, negatif 9, ke kanan 3, ke bawah 9 satuan. Nah, di sini nah, gambarnya ini ya.
Kita lihat perbedaannya, yang atas, yang tadi menghadap ke atas, ini menghadap ke bawah. Yang tadi E kuadrat positif menghadap ke atas, yang negatif ya sini hanya menghadap ke bawah. Oke, yang ketiga, Y sama dengan 2x kuadrat ya, per titiknya negatif 3,18, kemudian negatif 2,8, oke, negatif 1,2, kemudian 0,0 selalu melalui 0,0, kemudian 1,2 simetris ya, oke, kemudian 2,8 di sini ya, 2,8, kemudian 3,18 di sini 3,18 ya, sehingga gambarnya yang merah ini ya, grafiknya. Oke, dari ketiga grafik itu maka akan bisa kita ambil kesimpulan nanti. Apa kita perhatikan dari hasil grafik itu? Yang pertama, dari kegiatan itu bisa disimpulkan ya, nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat berpengaruh terhadap untuk grafiknya. Kalau A-nya lebih dari 0 atau positif, grafiknya akan terbuka ke atas. Ya, ini 2, A-nya ini 1 positif ya, semua terbuka ke atas ya. Sedangkan kalau A-nya negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Kemudian jika A-nya makin besar, grafiknya makin kurus. Nah, ini A-nya 1, ini 2, semakin besar grafiknya semakin kurus. Nah, tidak melebar tapi semakin kurus. Nah, yang merah itu lebih kurus daripada yang biru. Nah, karena semakin besar ya. Nah, nanti kalau A-nya semakin kecil berarti semakin gemuk, semakin melebar. Gitu. Maka grafik Y sama dengan AX kuadrat selalu melalui pusat 0,0 titik pangkalnya. Oke, ini yang bisa kita ambil dari bentuk grafik yang pertama, Y sama dengan AX kuadrat. Kita lanjutkan LK yang kedua. Nah, sekarang yang kedua ditambah C ya, AX kuadrat plus C. Kita akan menggambar 3 grafik ini. Y sama dengan X kuadrat tadi sudah ya, ditambah 0. Nah, 0 kan, ini tambah 1 bagaimana pengaruhnya, kalau dikurangi 1 bagaimana pengaruhnya. Kita lengkapi tabel seperti tadi. Ini Y sama dengan X kuadrat tadi sudah ya. Kemudian Y sama dengan X kuadrat plus 1 ya, karena ditambah 1 berarti kalau ini 9, ini 10, ini 4, ini 5. Nah, yang X-nya kan tetap sama ya. Sini 1, sini 2, sini 0, tambah 1 semua yang belakang ya. Sini 1, sini 2, sini 4, sini 5, 9, sini tambah 1 jadi 10 ya. E kuadrat plus 1. Nah, kalau yang C E kuadrat min 1, maka dikurangi 1. Kalau sini 9, kurangi 1 jadi 8. Yang bawahnya ini 4, kurangi 1 jadi 3. Nah, ini 1 jadi 0. 0 dikurangi 1 ini min 1, begitu seterusnya ya, karena ini E kuadrat dikurangi 1. Nah, bagaimana bentuk grafiknya? Oke, kita saksikan, kita perhatikan bagaimana nanti sifat grafiknya. Oke, yang pertama Y sama dengan E kuadrat plus 0 atau Y sama dengan E kuadrat gitu. Nah, tadi sudah digambar ini ya, Y sama dengan X kuadratnya. Sekarang kalau ditambah 1, nah, YX kuadrat plus 1, nah, ditambah 1, ternyata grafiknya bagaimana? Naik satu-satuan dari E kuadrat, karena ditambah 1 ini ternyata grafiknya naik. Tadi dari 0,0 puncaknya menjadi di 0,1, naik satu-satuan. Nah, kemudian kalau dikurangi bagaimana? Y sama dengan X kuadrat min 1, ternyata gambarnya kalau dikurangi turun satu-satuan. Nah, dikurangi 1 turun satu-satuan. Nanti kalau dikurangi 2 ya turun 2 satuan. Bergeser ya, bergeser. Maka
dari ketiga grafik ini bisa kita nanti ambil pelajaran atau kesimpulan dengan mengamati ya grafik Y sama dengan E kuadrat memotong sumbu Y di 0,0 ya. Ini yang biru E kuadrat ya, kemudian E kuadrat. Yang Y sama dengan E kuadrat plus 1 memotong sumbu Y-nya di 0,1. 0,1. Nah, ini karena bertambah 1 ya tadi 0,1. Naik 1, bergeser ke atas 1 satuan. Sedangkan yang Y sama dengan X kuadrat min 1, titik potong dengan sumbu Y-nya di 0, min 1. Nah, atau turun bergeser ke bawah 1 satuan di sini. Grafik Y sama dengan E kuadrat plus 1 merupakan geseran dari Y sama dengan E kuadrat sepanjang 1 satuan ya, 1 satuan ke atas, nah, tambah 1 ke atas. Sedangkan yang E kuadrat min 1 geseran dari Y sama dengan E kuadrat yang digeser 1 satuan tapi ke bawah. Nah, ini pelajaran yang kita peroleh kesimpulan dari grafik AX kuadrat plus C ya. Sehingga bisa disimpulkan nanti kalau E kuadrat plus 5 berarti naik geser ke atas 5 satuan. Kalau dikurangi 3 E kuadrat min 3 berarti dari E kuadrat ke bawah 3 satuan. Begitu dan seterusnya. Oke. Kesimpulannya ya, nilai C pada fungsi Y sama dengan E kuadrat plus C akan mempengaruhi geseran Y sama dengan E kuadrat, yaitu bergeser C satuan ke atas jika C-nya positif, bergeser C satuan ke bawah jika C-nya negatif atau kurang dari 0. Dan grafik Y sama dengan E kuadrat plus C memotong sumbu Y di 0, C. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya C, 0,C. Oke, ini kesimpulan yang bisa kita ambil. Baik, kita lanjutkan LK yang ketiga. Sekarang menggambar grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX. Nah, sekarang ada B-nya, A dan B tapi C-nya nggak ada. Kita ambil contoh 3 grafik Y sama dengan E kuadrat plus 2X, kemudian Y sama dengan E kuadrat min 2X, yang C Y sama dengan min E kuadrat plus 2X. Oke, menggunakan tabel Y sama dengan E kuadrat plus 2X, nah, diperoleh ini ya titik-titiknya. Hanya ini cara memasukkan seperti tadi, kalau X-nya negatif 3 berarti negatif 3 kuadrat 9 ditambah 2 kali negatif 3 negatif 6, 9 dikurangi 6 3, maka di sini 3 titiknya min 3,3, begitu seterusnya ya. Caranya seperti tadi mengisi tabelnya. Kemudian tabel yang kedua E kuadrat min 2X, ini cara menghitungnya sama ya. Kalau misalnya ini contohnya X-nya min 3 kuadrat 9 dikurangi 2 kali negatif 3 negatif 6 dikurangi negatif ya, 9 dikurangi negatif berarti ditambah 6 15, maka titiknya min 3,15 dan seterusnya ya. Ini. Oke, sekarang kalau yang C, nah, tabelnya ini min E kuadrat plus 2X. Nah, ini lawan dengan ini ya. Ini E kuadrat, sini min E kuadrat, sini min 2X, sini plus 2X. Maka hasilnya berlawanan, sini 15, ini negatif 15, ini 8, ini negatif 8, sini 3, negatif 3, sini negatif 1, sini 1. Kalau 0 sama 0 ya, tidak positif, tidak negatif. 3, sini negatif 3, begitu. Oke, sekarang kita amati bagaimana grafiknya ya. Yang pertama Y sama dengan E kuadrat plus 2X ya. Dari titik-titik ini digambarkan di bidang koordinat ya, kita hubungkan grafiknya seperti ini, terbuka ke atas karena A nya positif 1 ya, A nya 1.
terbuka ke atas. Kemudian gambar yang kedua, A-nya juga positif, masih terbuka ke atas, tapi ini kalau tadi plus 2x, ini min 2x, maka hasil grafiknya seperti ini. Ya, kita perhatikan bergeser, wadatnya juga berlawanan. Ya. Kemudian bagaimana yang ketiga tadi? Yang ketiga min x kuadrat plus 2x, ya, lawannya ini. Maka kalau digambar pada bidang kartesius, ya, ini titik-titik ini, ya, kita gambar bentuknya seperti ini. Ya. Berbalik, kalau yang ini terbuka ke atas, ini ke bawah. Berlawanan tadi, ya, lawannya. Maka apa yang kita peroleh dari pengamatan ini, dari ketiga grafik ini, ya, ini y kuadrat min 2x, semua titik puncaknya, ya, adalah titik koordinat yang merupakan paling atas atau paling bawah, ya. Ini puncaknya. Kalau ini paling bawah namanya minimum, yang merah ini paling atas, ini namanya titik puncak maksimum. Sumbu simetri, ya, adalah merupakan garis vertikal yang melalui titik puncak. Nah, nanti garis ini setiap yang melalui puncak, ya, vertikal, itu merupakan sumbu simetri. Nah, pengaruh nilai B pada grafik Y sama dengan A kuadrat plus BX adalah terhadap titik puncaknya, koordinatnya. Ya, diperoleh bahwa X puncak dan Y puncak, X puncaknya diperoleh min B per 2A, min B per 2A. Kalau di sini B nya min 2, min B berarti 2 per 2 kali A, hanya 1, 2 per 2 diperoleh 1, maka ini puncaknya X nya 1, X nya 1, Y nya tinggal masukkan sini, 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1, 1 kurangi 2 min 1, maka ini 1, min 1 itu. Nah, kalau yang grafik yang ini min B per 2A, min B nya min 2, 2A 2 kali 1 2, min 2 dibagi 2 negatif 1, maka di sini X nya negatif 1, dimasukkan ke sini juga negatif 1, maka puncaknya negatif 1, negatif 1, dan seterusnya. Nah, ini juga, ya, min B berarti min 2 dibagi 2A, ini karena negatif, hanya min 1, berarti negatif 2 dibagi negatif 2, positif 1, maka di sini puncaknya positif 1, 1, kalau ini dimasukkan X nya adalah 1, maka min 1 ditambah 2, 1, maka puncaknya ini 1,1. Oke, sekarang yang keempat, yang komplit lengkap, ada A, B, dan C nya, A kuadrat plus BX plus C. Kita buat 3 contoh grafik, ya. Yang pertama X kuadrat min X plus 2, ya. Kita lengkapi tabelnya, caranya sama pengisiannya, ya. Tinggal X nya diganti ini, kalau negatif 3 ya X nya ganti negatif 3, negatif 3 kuadrat 9 dikurangi negatif 3 berarti ditambah 9 tambah 3 12, 12 tambah 2 14, maka titiknya negatif 3,14, dan seterusnya. Umpama nanti X nya 1, ya X nya ganti 1 kuadrat dikurangi 1, ya habis 0 ditambah 2 maka sini 2, maka 1,2, dan seterusnya. Yang kedua juga sama cara pengisiannya, ya. Tinggal substitusi, X nya diganti dengan ini nilainya. Kalau min 3 ya diganti min 3, kalau min 2 nanti diganti min 2. Ini hasilnya. Ini titiknya, ya, min 2,24, dan seterusnya. Lainnya sama, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, tabelnya ini. Cara memperoleh hasilnya sama dengan memasukkan X nya diganti dengan nilai yang di sini, ya.
Kalau X-nya 2 umpamanya 2 kuadrat 4, karena ini min 4. 5 kali 2 10, min 4, min 10 min 14, terus min 6 lagi jadi min 20, maka di sini min 20, maka titiknya 2, negatif 20. Oke, sekarang kita perhatikan grafik fungsinya di bidang kartesius ya. Oke, bagaimana perbedaannya? Gambar yang pertama ini X kuadrat min X plus 2 ya, terbuka ke atas ya, terbuka ke atas. Sedangkan gambar yang kedua ini juga positif, berarti terbuka ke atas juga ya, terbuka ke atas. Sedangkan yang ketiga, nah, titik-titiknya ini di sini, maka grafiknya ini kenapa terbuka ke bawah? Karena A-nya negatif. Sedangkan yang dua grafik tadi A-nya positif, ini 1, ini positif 2, terbuka ke atas. Nah, maka bisa kita ambil pelajaran dari pengamatan ini, bisa kita simpulkan bahwa fungsi kuadrat merupakan grafik Y sama dengan I kuadrat plus BX plus C, A-nya tidak 0, itu menyerupai parabola, sehingga bisa dikatakan juga fungsi parabola karena grafiknya berbentuk parabola. Kemudian nilai A itu menentukan grafiknya ya. Kalau A positif, grafiknya terbuka ke atas. Dan jika A-nya negatif, nah, seperti ini, A-nya min 1 ya, min X kuadrat, maka gambarnya terbuka ke bawah. Dan A semakin besar, nah ini semakin besar, maka grafiknya menjadi semakin kurus. Nah, grafik yang biru dengan yang hitam ini A-nya 2 ya, A-nya 2 berarti lebih besar, tapi gambarnya justru semakin kurus, lebih gemuk yang grafik yang biru. Nah, ini A-nya semakin besar, grafiknya semakin ramping, semakin kurus. Oke, untuk selanjutnya silahkan dicoba untuk kuisnya ini ya. Apa tadi pengaruhnya A? Kalau positif, grafiknya bagaimana? Grafiknya terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, grafiknya terbuka ke bawah. Oke, selanjutnya nanti silahkan dicoba digambar grafik Y sama dengan min 2X kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Selamat mencoba dan terima kasih atas atensinya. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa menghendaki kebaikan di akhirat, maka juga dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, baik dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu. Maka jangan sampai kita bosan-bosannya untuk selalu mencari ilmu. Baik, selamat mencoba dan sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap bersama MKMP Matematika SMP Kabupaten Klaten bersama channel Amermatika. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.